supaya tidak terjadi infeksi ya pada tanaman yang mengakibatkan tanaman rusak. Kita gunting seperti ini. Dan pada saat kita mau melakukan pemangkasan, contoh ya, kita melakukan pemangkasan pada tanaman. Kenapa kita harus melakukan pemangkasan? Karena cabai ini buahnya berada pada ketiak cabang, dan cabangnya harus banyak sehingga menghasilkan banyak buah. Jadi ini contoh ya. Kita lihat tanaman, misalnya ada tanaman yang daunnya rusak. Kita lakukan pemangkasan, kita potong, dan ini akan menumbuhkan cabang baru nantinya. Cabangnya lebih banyak daripada cabang yang ada ini nanti. Nah, jadi di cabang barulah akan muncul buah. Ini kan, nah ini kita perhatikan buahnya berada, bunganya nih calon buah yang berada nih di bawah ketiak. Jadi itulah tanaman cabai kenapa harus banyak cabang. Ya. Sobat tani, kita menemukan adanya serangan atau penyakit dari antraknos pada tanaman cabai. Dan ini seharusnya sudah dilakukan pemangkasan ataupun pembuangan sehingga tidak menyebar pada buah-buah yang lain ataupun tanaman-tanaman yang lain. Dan ini kebetulan cuaca mungkin hujan dan petani kita belum sempat untuk melakukan pembersihan ya, namanya pembersihan ataupun pemangkasan pada tanaman-tanaman yang rusak ataupun terkena. Nah, ini kalau tidak dibuang ataupun disisihkan dari teman-temannya dari tanaman, ini akan menyerang tanaman yang lain. Jadi yang seperti ini sobat tani harus kita lakukan pembuangan ataupun pemangkasan sehingga tidak terjadi penyebaran. Pada tanaman kita kerdil lebih dari keriting ini. Jadi kerdil ini mungkin ini daunnya tidak akan membesar lagi, dan tidak bisa kita harapkan hasilnya nih. Jadi yang seperti ini sebaiknya kita lakukan pemangkasan sehingga mengurangi perebutan nutrisi ataupun makanan pada tanaman, karena ini tidak berfungsi. Tanamannya rusak, kita pun melakukannya harus menggunakan gunting yang steril sehingga tidak terjadi pelukaan ataupun infeksi pada tanaman cabai kita. Jadi kita lakukan ini seharusnya lebih rutin lagi petani kita untuk mencari permasalahan di lapangan sehingga yang seperti ini tidak menyebar kepada tanamannya yang lain. Nah, jadi ini penyebabnya adalah kutu ya. Ini kita lihat ada putih-putih di bawah daun. Itu sangat kecil sekali, mungkin tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Kita harus menggunakan lup ataupun kaca pembesar sehingga kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh kutu kebul ini pada tanaman. Petani, kita sebetulnya pada usaha tani ini ada namanya pemeliharaan. Kalaupun lahan kita tidak luas, tidak harus luas sekali, cuma kalau kita melakukan pemeliharaan dengan baik, insya Allah hasilnya sama dengan yang tanamannya yang banyak. Mungkin kita punya 1 hektar, teman kita punya 2 hektar, kita harus berusaha gimana sih tanaman kita yang 1 hektar ini tapi hasilnya sama dengan teman kita yang punya 2 hektar, seperti itu. Jadi itulah namanya kita harus melakukan pemeliharaan dari awal. Sebelum tanam kita harus seleksi benih, pemeliharaan lahan, pemberian pupuk, terus ada pengendalian hama ataupun pencegahan sebelum terjadi hama menyerang pada tanaman kita. Seperti tadi kita lihat juga ada perangkap alat. Jadi sebetulnya itu sangat diperlukan pada tanaman cabai karena tanaman cabai ini lebih rentan dan mudah terserang hama dan penyakit. Nah, itulah boleh dikatakan di mana-mana cabai sangat mahal karena budidayanya sangat sulit. Dan tidak semua petani bisa melakukan budidaya tanaman cabai, dan itu hanya petani-petani tertentu yang sudah mempunyai ilmu ataupun keahlian tersendiri untuk membudidayakan tanaman cabai. Nah, itu sekedar tambahan Bapak Ibu, Sobat Tani. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, dan salam Sobat Tani Indonesia.